صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد نجاري ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ونعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وصلنا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا وأبائنا لنحبنا في كل من أحسن إلينا للمؤمنين والموتى والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا يخزاك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيلا. اللهم ارزقنا موافقة قدرك في جميع الأحوال. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له وعلمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dodi mana Dodi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Majlisul Ashruna utaiki ku majlis kang kaping 20. Wa
qala la sandika sapa Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat bukratan ing dalam esuk-esuk bil madrasati ing dalam majlis hadi wa isrina ing dalam tanggal 1 wa isrina lan 20 min Dzulqa'dati saking bulan Dzulqa'dah sanata khamsin yang dalam tahun 5 wa arba'in lan 40 khamsimatin lan 500 ya ahla hadhil baldati penduduk iki negeri qad kasura teman-teman wis akeh apa nipaku kemunafikan fikum ing dalam sira kabeh Wagalalan kedik opal ikhlasu keikhlasan Wakil kasurat lan teman-teman wis akeh opal akwala bira-bira ucapan bila amalin kalawan tanpa bira-bira perbuatan Qaulun utawi ucapan bila amal kalawan tanpa perbuatan Ikulah yusawi ora madane Opo qaul saya aning sewiji-wiji balwa balik tak utawi qaul bila amal iku hujjatun dadi hujjah la mahajjatun ora engkon hujjah Al-qawlu itu ucapan bila amalin kalawan tanpa amal iku kadarin kaya pintu bila kaya umah bila babin kalawan tanpa pintu wala bikin lan ora naka ngancani kanzun tur iku gudang layun paku kang ora den infakaken apa minhu saking kanzun Wa utawi al-qaul bila amal iku mujarradu da'wan meligine atau murnine pengakuan bila bayinatin kalawan tanpa bukti suratun tur iku bentuk bila rohin kalawan tanpa roh gambar tanpa roh suratun tur iku gambar bila rohin kalawan tanpa nyawa sonamun tur iku berhala la bil badan la yadani kang ora tangan loro iku lahu kadue sonam wala rijlalin ora na kaki loro iku maujud wala batasalan ora ono cukal cekel nggak ada tangan mu'azzamu amalikum utawi mayoritas pira-pira amal sira kabeh iku kaya kajasadin kaya jasad bila ruhin kalawan tanpa nyawa ar-ruh utawi ruh iku wal ikhlasu ya iku ikhlas wa tauhidul lan nauhidakan wa sabatul lan tapi konsisten ala kitabillahi ingatase Al-Quran azza wa jalla wa sunnati rasulillah hadis rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kenapa para kekasih Allah di Quran dijelaskan oleh Allah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Ketahuilah para kekasih Allah itu tidak pernah takut tentang urusan dunia. Tidak
tidak pernah cemas tentang dunia. Gimana saya nanti besok, gimana lusa, gimana minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan. Nggak pernah mikirin. Karena semua sudah ada yang ngatur. Walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih kehilangan dunia gitu. Untuk ke depan tidak pernah khawatir, untuk kemarin yang pahit-pahit tidak pernah sedih. Kita sebaliknya ya, yang pahit-pahit kemarin masih sedih aja, jengkel. Yang ke depan masih mikir nanti gimana ya, ini gimana nih pondok kalau saya meninggal belum selesai nih, gimana nih. Nah itu mana kayak kita mau begitu tuh, gimana kalau saya meninggal anak-anak masih kecil, gimana, padahal ada kita nggak ada kita juga, emang siapa yang ngurus? Emang kita bisa ngurus anak-anak? Emang kita bisa ngurus rezeki? Bahkan tidak sedikit begitu suaminya meninggal, istrinya tambah kaya karena nggak ada yang ngerokok lagi. Waktu Rasulullah SAW wafat, itu Siti Aisyah tambah banyak rezekinya. Di Gandaria waktu ada guru itu belum punya mobil-mobil bagus. Begitu beliau wafat, sekarang mobilnya bagus, rezekinya lebih. Itulah. Jadi suami itu bukan yang ngasih rezeki, suami itu sama-sama pemakan rezeki gitu. Pengguna. Digini-giniin juga tetap aja khawatir. Gimana saya kalau PHK, mikirin PHK karena pengurangan di pabrik terjadi tahun 2006, padahal dia jadwal matinya 3 hari lagi. Mikirin pensiun, padahal pensiunnya tahun depan, stresnya dari sekarang, padahal jadwal matinya minggu depan. Itulah manusia yang belum sempurna imannya seperti kita ini. Gimana nanti? Jadi la khauf wala yahzan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu para kekasih Allah, para wali Allah itu tidak pernah cemas tentang masa depan. Kenapa? Semua dalam kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah, semua dalam pengaturan Allah, semua dalam program kerja Allah. Itu tuh. Dan itu bukan ucapan, itu udah rasa. Gitu. Makanya Allah jelasin la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pernah sedih tentang sesuatu yang hilang kemarin, yang pahit, yang dihina, yang difitnah, yang sakit, yang pokoknya biasa aja. Masya Allah. Jadi makanya kata Ibnu Taimiyah, para wali itu sudah dapat 2 surga. Di akhirat dia akan masuk surga, di dunia udah kayak di surga. Lah, nggak pernah sedih, nggak pernah cemas, berarti kan tenang banget gitu. Jannatain, 2 surga. Man sahha nadharuhu nadharu bi'aini ra'sil khalqa wa bi'aini qalbihi ila fa'lillahi azza wa jalla bihi. Orang yang pandangannya itu udah benar, penglihatannya udah benar, udah sahih, maka dia dengan mata kepalanya ngelihat fisik, ngelihat makhluk, ngelihat manusia, ngelihat apa ya? Ngelihat binatang, ngelihat pepohonan, ngelihat kendaraan, dengan mata kepalanya tuh ngelihat fisik. Tapi wa bi'aini qalbihi ila fa'lillahi azza wa jalla, kalau mata hatinya ngelihat itu perbuatan Allah. Gitu. Jadi kalau penglihatan udah bener kayak begitu tuh, mata kepala ngelihat fisik luar makhluk,
Mata hati ngelihat itu semua perbuatan Allah. Yara tahrikahu wa taskinahu, mereka ngelihat Allah sedang menggerakkan dia, sedang mendiamkan dia. Gitu. Kita suka gitu apa belas orang? Makanya ada senang, ada jengkel, ada senang, ada susah. Ada, karena kita mah udah, yaitu mukmin gofil sebutnya, mukmin yang banyak lupa. Sama yang muji senang, sama yang menghina jengkel, itu karena kita sibuk dengan apa? Wayang, nggak sibuk dengan dalang. Padahal hakikatnya kan begitu. Kita sibuk dengan para pemain sinetron, kita ketika yang peran-peran sedih nangis, ketika yang dicintainya berperan enak-enak, sukses menang, senang gitu ya. Ya kayak penonton bola tuh. Kalau penonton bolanya para wali itu tenang aja. Kenapa? Pak Kiai kok tenang aja sih, senyum-senyum aja. Atau Allah sudah tahu siapa yang bakal kalah, siapa yang bakal menang, udah tahu. Dan Allah yang ngegerakin bola masuk ke sono dan masuk ke sono, itu terserah Allah. Cuman kalau yang nonton para wali nggak rame. Dimatiin bisa tuh TV. Makanya orang-orang yang sudah sibuk dengan dalang dibanding dengan wayang, wah itu udah selalu alhamdulillah. Nanti nih di depan ada yara tahrikahu wa taskinahu lahum. Jadi dia selalu ngelihat perbuatan Allah yang sedang menggerakkan si A, mendiamkan si A dan seterusnya. Sedang menggerakkan pohon, syariatnya mah angin, hakikatnya mah Allah. Sedang menggerakkan kendaraan, syariatnya mah roda, mesin, hakikatnya mah Allah kabeh. La fa'ila illallah, la muharrik wala musakin illallah. Nggak ada yang bisa menggerakkan, mendiamkan kecuali Allah. Bensin mah hanya syariat, karbon hanya syariat, mesin hanya syariat. Ya Allah tanpa kendaraan bisa tuh sajadahnya bisa bawa dia terbang. Ya, sering kita dengar sejarah-sejarah para aulia. Ada yang diijazahi ya Hayyu ya Qayyum sama siapa tuh? Mbah Khalil Bangkalan. Terus yang nganternya ada duduk di luar. Nih amalkan ini ya, nanti kamu bisa jalan di atas air, bisa terbanglah ke Mekah, nggak usah pakai kapal laut. Cukup bismillah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, yang dengernya itu di luar, yang dengernya di luar nyuri ilmu itu, nyuri info. Cuman pendengaran dia apa? Ya kayu ya kayum, gitu. Kalau ya Hayyu ya Qayyum. Nah, dia karena denger doang nyimak di luar. Ya kayu ya kayum, mas antren ente, gitu. Ya kayuku ya kayumu, ya gitu. Ya kayuku ya kayumu. Nah, terus yang diijazahi benar bisa terbang. Nah, si yang ngikut ini temannya bisa juga. Kok kamu bisa ngikutin saya? Karena aku dengar waktu engkau diijazahi sama Mbah Khalil Bangkalan. Kan aku yang nganter, aku diajak engkau. Emang kamu baca apa? Ya kayuku ya kayumu. Bukan, ya Hayyu ya Qayyum. Masa? Akhirnya jatuh. Salah berarti. Kenapa tadi bisa terbang dia? Ya tentu karomah nih biidznillah. Karena yakin benernya. Dan dia yakin dia tuh bener. Begitu dikasih tahu bahwa salah atau nggak yakin lagi, akhirnya jatuh. Gitu. Keyakinan itu yang mahal itu keyakinan itu. Nabi Ibrahim ya kalau Allah bikin nyaman di dalam api. Nabi Nuh kalau Allah bikin nyaman di dalam perut ikan. Gelap malam, gelap air laut, gelap perut ikan nyaman.
Kita cuman gelap ekonomi ya. Gelapnya fitnahan, gelapnya fulus, menderita. Makanya Gus Dur selalu ikonnya apa? Gitu aja kok repot. Ini kenapa segitu hebatnya penghinaan Bagito grup, segitu hebatnya penghinaan orang, fitnahan PKB Partai Kiai Buta, gitu aja kok repot. Bahkan sebelum orang yang menghina, yang nyakitin datang minta maaf, udah dimaafin. Kenapa? Ini rahasianya. Sebab aslinya mereka digerakin Allah menghina saya. Untuk apa? Ngangkutin dosa-dosa saya. Gus Dur hafal 2000 nomor telepon. Begitu dioperasi 2 kali stroke, tinggal sisa 1000 nomor telepon. Hebat banget Gus Dur. Banyak yang muji IQ-nya. Dipuji atau biasa aja. Karena yang nggak pernah bangga. Karena yang bikin otak saya, yang bikin memori saya, Allah saya, yang menggerakkan muji saya juga Allah, biasa aja. Dipuji alhamdulillah, dihina alhamdulillah, gitu beta. Orang otak normal, mata melek, baru ribuan nomor telepon, nomor sendiri aja nggak hafal. Berapa Pak nomornya? Tar saya lihat dulu ya, belum hafal. Makanya kata Abah Uci, Gus Dur itu kalau sidang paripurna kayak tidur. Sidang kabinet Presiden Gus Dur. Ternyata tidurnya itu apa? Menyelesaikan hataman Quran, menghatamkan Quran. Itu nggak mungkin kalau orang seperti kita dalam waktu yang singkat sekian jam hatam Quran. Tapi kalau Allah mau ya nggak ada yang susah. Seperti Abu Yadim Yati taraweh 1 malam 33 juz itu kan. Kalau Allah mau nggak ada. Seperti Imam Abu Hanifah sholat sunnahnya semalam 1000 rakaat. Kalau Allah mau nggak ada yang susah. Kalau berkehendak. Gitu. Kalau kita semalam, waduh gempor, 100 rakaat juga nggak cukup kali semalam. Gara-garanya apa tuh? Itu Imam Hanafi ya. Iya. Katanya beliau tuh sholat sunnahnya 1000 rakaat. Iya katanya. Itu kedengeran bisik-bisik orang itu sama Imam Hanafi. Padahal, aduh, kok saya diduga sholat 1000 rakaat? Padahal enggak. Berarti malam nanti saya harus buktikan 1000 rakaat. Kalau kita, oh iya dong, padahal enggak. Makanya ketika kita dipuji orang, ada doanya apa tuh? Allahumma ij'alni khairam mimma yadunnun wa la tu'akhidhni bima wah nggak ada hafal. Yang hafal hidung aja mekar. Ketika diduga baik, diduga bagus, langsung connect ke Allah. Allahumma ij'alna khairam mimma yadunnun. Wih, mana dia mahli tahajud padahal nggak pernah gitu. Ya Allah, jadikan dugaan mereka baik buat saya. Berarti kita akan berubah seperti dugaan dia. Waghfirlah wala tu'akhidna bima yaqulun, dan jangan kau siksa kami dengan apa yang mereka ucapkan. Gara-gara dipuji jadi kita disiksa Allah karena kita merasa berhak atas pujian itu, kemakan oleh pujian itu. Waghfir lana ma la ya'lamun, dan ampuni kami ya Allah tentang sesuatu yang mereka enggak tahu. Ampuni ya Allah, saya ampuni. Mereka duga saya ahli tahajud, padahal enggak, ampuni saya ya Allah gitu. Tapi jadikan saya seperti dugaan yang dia duga gitu. Allahumma ij'alni khairam mimma yadunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Nah itu gara-gara dibisikin itu beliau 1000 rakaat, akhirnya dibuktikan khair mimma yadunnun, benar, dibuktikan sesuai dengan dugaan oleh Allah, dikasih hidayah taufik gitu. Jadi kalau orang yang penglihatannya sudah sahih, sudah benar, mata kepalanya ngelihat makhluk, ngelihat ciptaan Allah, semua benda hidup, benda mati, makhluk hidup, makhluk tak hidup,
tapi mata hatinya melihat Allah yang menggerakkan. Yara tahrikah wa taskinahu. Mereka melihat bahwa Allah sedang menggerakkan dia memuji saya, Allah sedang menggerakkan dia menghina saya, Allah sedang menggerakkan dia memberi saya, Allah sedang menggerakkan dia menipu saya. Jadi kira-kira ada jengkel, ada senang nggak? Apa senang semua? Senang semua. Tuh. Fahada nadrul izzah min auliya illahi ta'ala. Nah, hal yang seperti ini penglihatan pandangan seperti ini, mata kepala sibuk dengan fisik, mata hati sibuk dengan Allah yang menggerakkan dan mendiamkan dia. Tuh. Ini nadrul izzah, ini penglihatan kemuliaan min auliya illahi ta'ala yang dimiliki oleh para wali gitu. Min man idza nadhara ila syasin ra'a dhahira, yaitu orang-orang yang ketika melihat seseorang ra'a zahirahu bi anarasi, ngelihat fisiknya pakai mata kepala, wa batinahu bi qalbihi, sementara mata hatinya ngelihat dalamnya gitu. Hatinya terlihat siapa sebenarnya dia. Oh munafik, oh mukhlis, oh muwahhid, oh ngaku-ngaku wali doang, ngomong-ngomong Allahnya hebat padahal hatinya nggak ada Allahnya. Tahu itu. Wa maulahu azal bi ayni sirrihi, dan dia ngelihat Allah dengan nuraninya. Mata kepala ngelihat fisik orang itu, mata hatinya ngelihat batin orang itu, dan nuraninya ngelihat Allah yang menciptakan, menggerakkan lahir batinnya gitu. Sehingga udah nggak akan mencela orang, menghina orang. Kenapa? Karena dia digerakin Allah gitu. Kita boleh nggak menghina orang? Kan nggak boleh ya. Terus menggunjing, boleh nggak menggunjing? Haram kan ya? Kenapa itu? Karena aslinya kan Allah yang menggerakkan dia. Berarti kalau kita nyeritain kejelekan dia, nyeritain siapa aslinya? Nyeritain Allah. Tuh orang pelit banget. Tuh, kita nyeritain keburukan dia, sementara dia kikir itu siapa yang menggerakkan? Ini hanya boleh dibahas di pengajian loh ya. Ini jangan dipakai dalil buat hujah diri. Kenapa sih lu kikir banget? Ya gue juga sebetulnya pengen ahli sedekah, cuman Allah menggerakkan guanya kikir terus. Ini susah tuh saya juga. ini pembenaran diri namanya. Ini jebakan nafsu ini. Makanya ngaji begini jangan sepotong-sepotong. Ini bukan untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Ini hakikat ya. Kenapa itu orang kikir? Nggak boleh dijelek-jelekin sama kita, karena dia kikir pun, karena hakikatnya nggak ada hidayah Allah buat jadi dermawan, padahal hartanya berlimpah luas. Lalu kenapa kita nggak boleh ngejelekin dia, nyeritain kekikiran dia ke orang? Karena itu ciptaan Allah. Lalu yang paling maksimal kita hanya apa hikmahnya Allah menciptakan orang kaya tapi kikir. Oh, banyak hikmah. Manusia nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kalau Allah gerakin begitu ya begitu. Sepertinya itu tanda-tanda dia mau dimasukin ke neraka. Karena al-bakhil itu, orang kikir itu alamatnya di mana? Dekat neraka. Gimana tuh, Quran apa hadis itu? Jadi alamat orang kikir itu di dekat neraka, ada dikit lagi ke neraka, kecuali dia taubat. Apa ya ayat Qurannya, lupa itu. Jadi ketika kita senang sholat, senang sedekah, senang ke pengajian, siapa yang ngegerakin? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang ngasih taufik? Siapa yang ngegerakin? Jadi amal kita apa bukan? Amal kita apa bukan? Hakikatnya prestasi kita apa bukan? Bukan. Tinggal kita bersyukur aja. Alhamdulillah. Inilah nadrul izzah,
pandangan kemuliaan yang dimiliki oleh para wali. Man idza nadhara ila syasin ra'a dhahira ba'ina rasi, orang yang ketika ngelihat fisik seseorang dengan mata kepalanya ngelihat fisik, wa batinahu ba'ina, dan batinnya dia bisa lihat, mata batinnya ngelihat wa batinahu, ngelihat batinnya dengan mata hatinya. Saya pernah diceritain guru, itu beliau pernah dibuka hijab, dibuka tabir, bisa ngelihat hati seseorang. Ada yang kelihatan kepalanya seperti babi, seperti anjing. Itu buru-buru tobat ke Allah, pengen ditutup, nggak mau. Karena apa? Kalau dikasih tahu isi hati seseorang, ini orang babi wataknya, ini anjing, ini monyet, ini buaya dan sebagainya. Kalau kita dikasih tahu oleh Allah isi hati seseorang, waduh, atau bahaya. Ini ahli neraka, ini atau kita nggak bisa berbaik sangka, nggak bisa. Sehingga beliau buru-buru munajat ke Allah, ya Allah tutup, saya nggak mau ngelihat isi hati seseorang, inginnya berbaik sangka aja. Gitu. Kalau kita makan pengen kayak gitu ya, tahuan sama gua loh. Manggut-manggut lo depan gua, sopan-sopan, gua tahu lu mau nipu. Udah bahaya dah kita mah. Kata bininya bisa ngelihat juga, lah lu ngerayu-rayu gua, ngajak-ngajak hiburan, padahal kalau lu besok mau nikah lagi kan. Gua juga tahu, akhirnya perang tuh. Bahaya. Akhirnya buru-buru minta ditutup ke Allah. Jangan sampai mata batin dia bisa ngelihat hati seseorang. Jadi mata kepalanya bisa ngelihat fisik, mata hatinya bisa ngelihat batin. Wa maulahu bi'ainai rasi, nuraninya bisa ngelihat Allah. Gitu. Allah yang menciptakan segala-galanya, menggerakkan, mendiamkan segala-galanya. Man khodama khudima. Ini udah beda topik. Orang yang melayani pasti dilayani. Betul nggak? Orang yang melayani pasti dilayani. Itu udah sunnatullah. Betul nggak? Orang yang ngasih pasti suatu saat dia banyak dikasih. Betul nggak? Orang yang melayani berkhidmat pasti akan dihidmati. Karena idza ja'al qadar wafaqahu an hamalahu ilal barri wal. Para kekasih Allah itu ketika datang takdir kepada dia, takdir enak tidak enak, wafaqahu, dia selalu patuh. Terserah Allah aja yang menciptakan takdir. Anhamalahu ilal barri, mau dibawa ke lautan, mau dibawa ke daratan, mau dibawa ke lembah, ke gunung, terserah takdir aja. Gitu. Ini persis seperti Habib Alwi. Kata guru. Itu Habib Alwi. Begitu dah 4 tahun menghilang, datang lagi ke Gandaria. Ana habis keliling dunia. Ana habis keliling dunia nyari murid, tapi rata-rata gagal. Ada yang 90% udah hampir lulus, jatuh lagi karena dia keburu-buru sangka. Ada yang 70%, ada yang 50% jatuh. Cuman guru nggak bilang, Anda datang ke sini lagi, cuman kamu yang lulus. Gitu, guru nggak bilang begitu. Dipotong. Tapi saya menduga begitu, karena guru kan lulus waktu itu. Beliau cerita kepada orang khusus. Begitu lulus, usul ilallah, datang apa? Jibril datang mengucapkan selamat, malaikat Jibril. Lalu diuji oleh Allah, datang 1000 jin ingin mengabdi. Jadi siap diperintah apapun, 1000 jin. Guru udah wusul ke Allah, nggak bergeming, nggak tergoda. Tuh, aku sudah tidak butuh, aku tidak butuh makhluk walaupun jin. Tapi kalau kau mau sama-sama ngabdi ke Allah, ayo kita bareng-bareng ibadah gitu. Gitu mah. Jangan 1000 jin, 1 jin aja. Siap. Tolong datangkan artis cantik ke sini. Aduh, kita ketipu. Pengen dilayani sama jin. Nah, itu kan tukang-tukang hikmat kan kerja sama jin itu, kerja sama jin. Oh, ini
ada, makanya ibu sakit-sakitan terus. Rumah ibu madep ke timur ya? Iya mbah. Nah, itu di bawah pohon itu ada benda yang ini nih. Begitu pulang, bener ada tuh. Emang kerjaan dia sama jin kerja sama. Ketipeng, ketipu sama gua loh. Makanya guru tuh paling ngelarang alumni santri-santri beliau ngehikmat. Paling ngelarang, gak ridho. Ada satu teman ngelawan, ngehikmat, akhirnya paeh. Mati dia. Udah punya pesantren, mati, anaknya 5. Guru gak ridho santri. So, bertolak belakang dengan tauhid, ngehikmat itu. Sangat. Kenapa? Urut aing, cek urut teh. Bekas gua dulu raja hikmat gua, ngebohongin orang melulu. Begitu Allah kasih makrifat, dibuang semua ilmu hikmatnya. Sampai udah bisa bikin duit guru mah. Kertas gini-giniin jadi duit. Udah bisa nunjuk, dan ilmu palaknya jago banget. Bisa, ini kapan daun nih kuningnya, bulan apa, tanggal berapa, dan kapan jatuhnya. Udah pokoknya ilmu palak itu kalau nggak diimbangi dengan makrifat bisa jadi dukun lama-lama. Itu sungai yang di Gandaria, yang kalau kita haul kan ada sungai itu yang perempatan itu, lagi deras-derasnya diginiin bisa berhenti. Udah sakti, udah nggak mampu dibacok. Ijazahnya di mana? Di abah. di bapak saya ijazahnya. Waktu itu beliau mondok di Gandaria. Ya. 3 orang datang ke sini tahun sekitar, saya masih umur 5 tahunan katanya. Kira-kira. Mondok di, beliau itu waktu itu mondok di Mama Suhemi pada Rincang gitu. Bah, yang ijazah ya cenah. Ya jangan hikmat. Yang 3 orang termasuk kejagoan, kesaktian. Begitu, nih puasa wirid. Yang 2 jajal ku abah, bacok, darah muncar. Hanya beliau yang lulus, nggak mempan dibacok. Sekian tahun kemudian, tahun 79 datang lagi. Saya udah umur berapa tahun? 7 tahunan. Belum sekolah itu belum. Saya soalnya ngelihat sih obrolannya itu. Bah, muncul Sunda, muncul bahasa sama. Dulu kan pernah ngelihat punya anak perawan kan ya? Iya. Yang namanya Suhaibah itu. Iya. Umurnya udah berapa sekarang? 17 tahun. Di mana sekarang? Mondok di Bugel cina. Mondoknya juga baru 7 bulan. Oh, maksudnya ini saya mau ngelamar kayak gitu. Saya nggak dengerin itu. Baru umur 7 tahunan saya itu. 6 tahun belum sekolah. Oh ya, ngelamar waktu itu bawa biskuit Kongwan, bawa sirup ABC, ngelamarnya itu. Orang kampung dibawain gitu seneng banget be. Akhirnya kalau saya lah, itu baru 7 bulan mondoknya tuh, akhirnya setahun kemudian apa nggak nyampe ya, nikah. Nikahnya itu udah pindah ke sini, dulu di masjid, rumah tuh samping masjid. Itu guru masih ke abah tuh, karena ya guru jadi mertua gitulah. Guru ngehikmat. Itu waktu mau nikah tuh guru istihoroh sholat hajat, dalam dikasih mimpi oleh Allah, dikasih inspirasi lewat mimpi. Suatu saat mau apa tuh, saya pernah cerita lah, mana pemarkam? Oh enggak ada, kalau pemarkam biasanya tahu aja. Itu guru mau wudu di tanah yang cekung, ada air sedikit, ragu-ragu di hatinya, ini air kalau saya pakai wudu mustamal enggak ya, kayaknya dikit ya, atau mustamal doang. Tiba-tiba datang ajengan Suhaima itu, Mama Suhaimi pada Rincang, guru Fathul Muin beliau. Pokoknya kiai-kiai se-Jawa Barat mayoritas alumni sana. Nah, dalam mimpi itu ngomong begini, Leh, kan Soleh namanya, Kiai Soleh.
Nggak pakai baik, sanajan seetik, pakai baik sah. Gitu dalam mimpi. Direnung-renung, apa makna mimpi ini? Takwil, takbir mimpi ini apa? Oh, istri kamu baru mondok 7 bulan. Ilmu mah baru dikit. Nges jadikeun bae nikah habak gitu. Gitu. Engke ge ngaji ieu di sia gitu. Ntar juga ngaji di kamu, isi mah gak usah pintar-pintar. Akhirnya jadi sebuah rumus. Biasanya kalau sama yang mau nikah suka pesan begini guru tuh. Kalau nyari isi jangan terlalu pintar. Kalau pintar biasanya suka ngelawan sama suami. Yang dikit aja ilmunya, nanti ngajinya ke suami. Gitu. Kok manggut-manggut semua? Apa pengalaman gitu? Ini fakta ini. Fakta. Ada kiai nih. Kiai suaminya santrinya itu paling puluhan gitu, puluhan apa belasan ya, puluhan mungkin. Isinya 500 waktu itu. Tahun 90-an lah kira-kira ya. Pak Aris belum lahir Pak Aris. Tahun 90-an. Itu isinya santriwatinya sekitar 500-an, saya juga tahu kenal. Suaminya paling puluhan ya, santrinya. Suaminya pendiam, penyabar, istrinya bau. Kalau misal suaminya ngomong satu kata, isinya 10. Jadi isinya ngedalil, suaminya ngedalil, isinya lebih hebat dalilnya. Yang cerita guru sama saya. Cerita itu jangan kayak begitu, gara-gara isinya pinter tuh. Jadi itu ngelawan sama suami katanya. Ada lagi, akhirnya apa? Itu pesantrennya hancur, bangkrut tadi. Karena nggak punya adab isinya itu ke suaminya. Terus ada lagi nggak boleh sebutin kampungnya. Itu isinya pokoknya ratusan. Suaminya ini sama satu letting semua. Pintar isinya. Santriwatinya ratusan. Waktu itu kan langka salafiah ratusan, langka banget. Kalau pesantren modern nggak aneh ribuan juga. Dulu belum ada pesantren modern, baru juga ada Gontor, Gintung, belum ada. Selain itu belum ada. Nyaris belum ada. Mungkin Pasir Nangka, Tarmub masih merintis mungkin, belum terkenal. Ada juga dulu Kiai Eces, Dr. Andes Suhaimi di Kampung Melayu. Jarang dia. Sekarang kan hampir tiap kampung ada, tiap kelurahan ada. Bahkan ada beberapa satu kelurahan. Nah itu santriwatinya banyak dan itu terkenal. Ustadzahnya itu karena pintar, suaminya penyabar, istrinya bohong. Aduh, akhirnya jadi sebuah kesimpulan rumus. Nyari istri jangan yang terlalu pintar, suka pada ngelawan sama suami. Yang ilmunya dikit aja suka ngelawan, apalagi yang banyak gitu. Nah, yang belum kawin nih ya, jangan nyari yang mondok 7 bulan aja. Teteh itu ya kalau lagi namanya rumah tangga kadang ada konflik biasa. Teteh itu kalau lagi konflik sama guru tuh ya, itu guru itu kuat banget, nggak pernah ngomong duluan. Teteh yang minder, nggak betah kalau nggak diajak ngomong suami. Akhirnya datang minta hampura gitu teteh tuh, gara-gara ilmunya dikit tuh mau minta maaf duluan. Coba kalau ilmunya banyak, ntar dulu dia yang minta maaf sama gue. Takut banget teteh yang cerita sama saya. Teteh mah kalau nggak diajak ngomong sama Kak Haji, itu betah jasa jangan. Nah, kalau datang lah minta hampura lah gitu. Kayak ya dimaafin, habis dimaafin honeymoon kan enak gitu. Guru tuh gitu.
Namanya konflik pasti ada semua. Wali ya kadang aya konflik mah. Cuman bedanya dengan kita, mereka itu jadi ahli sabar, ahli ridho, ahli pemaaf. Kalau kita dendam gitu. Jadi dosa. Jadi dia ketika terjadi takdir apapun, mau dibawa kemanapun, suka-suka Allah, terserah. Mau dibawa ke lautan, ke daratan, monggo, terserah takdir. Kalau bahasa film terserah skenario. Nah, skenario siapa yang bikin? Sutradara ya? Sutradara ya, terserah dalang lah cek wayang tema. Tuh, terus at'amahu hulwan au murron, mau dikasih makan manis, mau dikasih makan dengan yang pahit, terserah saya mah. Artinya mau dibikin enak, mau dibikin terserah. Wafaqahu fil izzi wad-duli, dia selalu setuju mau diapain oleh Allah, mau dihinakan terserah Allah, mau dimuliakan terserah Allah, wal gina mau dibikin kaya terserah Allah, mau dibikin miskin pakri terserah Allah, wal afiyah wasaqa mau dibikin sehat terserah Allah, mau dibikin sakit terserah Allah, karena semua yang bikin Allah. Ini saya saksikan guru kayak begitu. Makanya sakit tuh nggak pernah mau dibawa ke rumah sakit saking ridhonya. Tapi kita jangan meniru adegan ini. Waduh, saya mau ridho lah, modar. Beda kelas. Sekalipun berobat niatnya lurusin, semata-mata perintah Allah berobat itu. Belum sembuh terserah Allah gitu. Beliau itu udah nyampe kelas yang haram berobat kalau sakit. Jadi kelasnya udah beda. Saya suatu saat ngaji tauhid ceritanya, bukan ngaji kitab ini, ngaji bab wahdaniyah fil iroda kalau nggak salah. Semua terjadi kehendak Allah. Saya bilang manusia itu ada ketika sakit badan, ada yang wajib berobat, ada yang boleh berobat, ada yang tidak, ada yang haram berobat, tergantung kelasnya. Ketika pun wajib berobat, niatin lurus, ngelakuin perintah Allah, nyariat ikhtiar, sudah jadi amal gitu. Sembuh tidak terserah Allah. Sembuh alhamdulillah, tidak sembuh juga alhamdulillah. Kenapa? Oh berarti Allah masih senang ngebersihin dosa-dosa saya lewat sakit ini. Gitu. Niat nganterin rezeki dokter, nganterin rezeki tukang bensin, nganterin rezeki ini dan itu. Nah, kalau guru udah beda, guru. Nah, terus ada yang nanya, berarti nanti saya kalau sakit nggak boleh berobat ya? Ngaji nang ngelamun. Saya bilang ada 3 kelas. Itu modar ente kalau. Tuh, jadi mau diapa-apain nama sutradara madalang terserah lah. Masya ma'al qadari, dia berjalan naikin qadar, naikin takdir. Dia berjalan, belum naik ini. Masa ma'al qadar, dia berjalan bersama qadar, bersama takdir. Hatta idza alimal qadar annahu qataiba nazala wa arkabahu makanahu wa sara rukaban lahu wa khadamahu wa tawadda'a lahu liqurbihi minallahi wa karamatihi. Sehingga ketika Allah tahu, memang Allah Maha tahu bahwa dia kelelahan nih, ini kekasihnya kelelahan nih berjalan bersama takdir. Karena terserah Allah gimana juga. Nah, lalu dia diturunin, lalu dinaikin ke kendaraan. Apa kendaraannya? Atau takdir dia kan hewan gitu. Dituntun ku Allah, dinaikin ke tempat yang mulia, kedudukan yang mulia. Wasarukaban, sehingga dia berkendaraan, dia dilayani, dia dimuliakan. Kenapa? Likurbi, karena dekat banget dengan raja. Dilayani oleh raja, disambut oleh raja. Kenapa? Karena dekat banget. Paham ya? Likurbihi minallah, karena dekat banget dengan Allah, karamatihi lahu, dan Allah muliakan dia. Wa kullu dzalika, kok bisa begini? Kok bisa naik turun terserah Allah, dihinakan terserah Allah, dimuliakan, dibikin kaya, dibikin miskin, sehat sakit terserah Allah. Kenapa kok bisa nyaman mereka orang-orang kekasih Allah? Wa kullu dzalika li mukhalafatina, itu buah dari memerangi nafsu. Wahawahu, memerangi keinginan-keinginan selain Allah.
wa tabihi, memerangi watak-watak manusia. Watak manusia kan pengen enak terus, pengen ngeliat yang indah-indah, pengen denger yang enak-enak, pengen makan yang enak, diperangi terus tuh. Wa ada tahu, dan kebiasaan-kebiasaan watak manusia dia hindari, apalagi setan. Wa syaitanahu wa aqranasu bimualafati adatihi wa syaitanihi wa aqranisu, dan dia selalu melawan ini setan, ini nafsu, ini harus saya lawan ini. Wa aqranisu, dan kroni-kroni kejahatan. Yang paling waktu itu yang langsung saya saksikan itu, masih ingat nggak yang ada kiai sepuh dari Bogor itu? Saya ada ceritaan ya, yang punya pom bensin berapa gitulah, masih ingat ya Pak Ades? Nah, nggak mau jawab, saya suka suruh nyeritain. Kalau Pak Markam suka ingat aja. Pak Markam tuh udah dari tahun berapa yang ngaji di sini ya? Tahun 2009. Oh, ya. Jadi beliau itu unik sejarahnya. Jadi ayahnya guru punya sahabat kiai dari Bogor. Saya nggak mau sebutin namanya, sekarang udah almarhum kali, karena waktu itu juga udah umur 90 tahunan. Ketika ayahnya guru sudah wafat, nah temannya ini yang dari Bogor kadang-kadang setahun sekali juga ke situ. Tapi kalau ke situ selalu muji-muji guru. Suatu saat, Kasep tau nggak Kasep? Ganteng, Kiai ganteng, doain mama. Kenapa mak? Aya naon? Anak mama leungit, anak mama hilang. Biarin mak, terserah Allah, serahkan baik Allah. Sing ridho. Terus jangan dicari, atau cari, tapi nyarinya jangan pengen ketemu. Maksudnya kumaha Kasep Kiai? Nyari itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu perintah Allah. Kan dong, hakikatnya kan yang menghilangkan Allah, hakikatnya gitu. Ini kita bahas di tempat pengajian. Kalau di luar pengajian nggak boleh ngebahas bab hakikat seperti itu. Keburukan itu nggak boleh disandarkan kepada Allah. Tapi kalau di pengajian boleh. Itu kan yang menghilangkannya Allah. Berarti harus ridho. Tuh, berarti kalau ridho terserah Allah, mau hilang mau enggak terserah Allah. Berarti kalau kita nyari pengen ketemu, berarti melawan Allah enggak? Ngelawan. Wong Allah ngilangin, lalu dia pengen nemuin, ngelawan. Jadi kumaha Kasep Kiai gimana? Cari, cuman jangan pengen ketemu. Ya itu kumaha? Nyarinya ibadah, perintah Allah. Ketemu tidak terserah Allah. Terus lapor polisi boleh nggak? Lapor polisi, ibadah lapor polisi ke yang berwenang. Gitu, sehingga sampai ke ujung dunia nggak ketemu, nyaman aja. Nyarinya sudah jadi ibadah, letihnya jadi penggugur dosa. Udah terserah Allah. Allah yang menghilangkan. Siapa tahu itu diurusnya oleh malaikat Jibril. Kira-kira gitulah. Gitu. Serahkan ke Allah mama, serahkan. Siapa tahu nanti yang nemukannya orang yang soleh dan dia diurus, kira-kira gitu lah. Kan baik sangka ke Allah. Terus suatu saat datang lagi, Kiai Kasep doakeun mama. Aya naon? Kobong kebakaran. Oh alhamdulillah. Kok kebakaran alhamdulillah. Terserah Allah. Nanti dibagusin lagi oleh Allah. Benar bagus lagi, bahkan lebih bagus gitu. Jadi nyaman aja, nyaman. Suatu saat nih Kiai, jago ngajinya jago, tapi tak hormat banget ke guru itu. Padahal guru waktu itu masih umur 40-an kali ya, 40 lebih. Mulai buka pesantren umur 25, setelah kawin langsung buka pesantren. Itu masih dominan ilmu syariat, masih ada hikmat-hikmat. Terus kedatangan Habib Ali Al-Habsyi, terus Maji Al-Hikam di Abu Yadimyati,
Terus ngaji makula tauhid juga di Abah Kerawang gitu, cuman sedikit. Yang lama ngaji di Meter. Terus kisah dikasih sinar kemarifatan, lalu wusulilallah, dibuang semua ilmu hikmatnya. Nah, itu suatu saat ini ajengan Bogor ini karena udah simpati, jadi minimal setahun sekali, maksimal ya, paling tidak setahun sekali ke situ. Saya suka disuruh ngebonceng, Ji anter nih bonceng ke sono rumah kakak Ki Abdul Karim Amun. Itu kalau dibonceng sama saya, waduh nggak henti-hentinya ngedoain terus sama saya. Murah doa. Ji, anterin bawa motor sana. Dia mah murah doa. Doanya luar biasa. Sepanjang jalan doain saya melulu. Makanya saya jadi begini mungkin doa beliau gitu. Begini kayak gimana kali maksudnya. Nah, suatu saat bawa tamu ke Gandaria, bawa mobil bagus. Saya kan ngehodam, tukang bawain air, kue-kue gitu datang. Setelah bawain air biasanya saya ngumpet di pintu, ngedengerin obrolan guru sama tamu, maling ilmu. Banyak ilmu-ilmu aneh biasanya keluar, ilmu-ilmu makrifat. Maling yang paling mahal, paling halal adalah maling ilmu. Nah, begitu turun tuh ajengan sepuh. Kiai Kasep, mama pinjem payung. Buat apa? Jangan naon mama, kangge naon. Itu ayah bos, pengusaha, punya pom bensinnya juga berapa. Mau dipayungin, ini agak gerimis. Coba, kiai ajengan sempuh begitu ngabdi ke orang kaya. Kenapa? Nggak ada ilmu batin, nggak ada ilmu ma'rifat, jadi nggak warok. Harusnya kan orang kaya tuh di bawah kiai kan, ngehormat. Ini kiai yang ngehormat orang kaya, ini bahaya, agama akan hancur. Jadi abdud dananir wad darahim namanya. Jadi budak harta, budak pulus, budak dunia. Naudzubillah min dzalik. Dikasihlah payung sama guru, kasih dipayungin, tuh bos itu dipayungin. Nah terus begitu nyampe itu guru boro-boro cium tangan, salaman biasa, lalu silakan minum, mangga. Ngobrol juga seperlunya. Begitu pamit pulang, ngasih amplop tebal. Bos itu. Enggak diterima sama guru. Enggak mau, ngotot enggak mau. Akhirnya naik mobil. Nah, di payungan deh aku kiai itu ke mobil. Cuman balik lagi. Kiai, kenapa nggak diterima amplopnya? Itu orang kaya, amplopnya pasti gede. Mama, kan dari pertama turun dari mobil, mama udah cerita bahwa itu orang kaya. Bahkan kiai begitu ngemuliain dia, pinjem payung segala macem. Nah, saya khawatir nafsu saya yang nongol. Jadi saya nyambut dia karena kekayaannya, bukan karena Allah. Nyambut dia supaya dia ngasih sesuatu ke saya, menghormati dia supaya dia ngasih ini dan itu. Jadi musyrik saya, bukan karena Allah, tapi karena kekayaannya, karena makhluk. Nangis, ya Allah, kasih mama belum nyampe itu ilmunya, mohon maaf. Nangis itu, saya ngeliat. Padahal kamu masih muda banget, tapi udah warok banget, udah ma'rifat, udah warok banget, udah sangat bersih, udah sangat hati-hati. Maafin, mama masih kotor, masih cinta dunia. Waduh, nangis tuh aki-aki nangis. Tapi guru nggak, iya dong, nggak begitu. Guru nggak bakal kemakan oleh pujian makhluk. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah mungkin gitu. Jadi saya nggak mau ngelayanin tamu bukan karena Allah. Nah ini ngelawan nafsu, ini namanya mengendalikan nafsu. Nafsu pak, boh. Mangga silakan minum. Oh beliin sate. Kenapa? Ada sesuatu. Ini pasti bawa koper ini. Aduh itu, masya Allah.
Limukhalafati nafsi ini. Jadi buah dari melawan nafsu itu, keinginan-keinginan dunia, watak manusia yang normal itu pasti pengen banget tuh. Dilawan. Sehingga buahnya dimuliakan Allah. Kayak itu tuh, yang aki-aki berobat itu, umur 80 tahunan. Orang terep sebelum pasar Kemis. Habis di, apa tuh, Pak Samsudin, masih ingat nggak kisahnya? Habis dioperasi kandung prostat apa gitu, apa hernia di rumah sakit Darmais, habis 80 juta waktu itu, umurnya hampir 80 tahunan. Kalau saya juga ngelihat itu, saya bawain air, siapin ini itu, datang ke Gandaria, ya habis dioperasi abdi di Darmais, tapi kayaknya nggak ada perubahan nih Bang. Itu kemana-mana bawa kandung kemih, bawa tempat kencing buatan di sini. Jadi nggak bisa apa ya. Jadi kencingnya itu lewat perut kalau nggak salah gitu. Kemana-mana di dalam bajunya tuh bawa kandung kemih buatan. Kayak yang buat apa tuh? Infus itu. Terus dikasih obat sama guru, ramuan ini, rebusan daun ini, itu akar ini misalnya. Terus dikasih suruh tuh beli itu ya di Haji Jenal tuh, air GGL. Saya waktu itu disuruh ikutan MLM. Kalau zaman dulu kan ada apa tuh, CNA ya. Nah, setelah itu ada apa tuh namanya, saya pernah ikut karena disuruh guru, karena guru tertarik obatnya yang jamur itu, dari jamur. Kapsul jamur. Saya disuruh, nanti ada pasien-pasien suruh beli ke saya gitu. Nanti kasih juga ramuan ini, apa akar apa gitu, daun apa rebus. Pulang dapat berapa waktu ke Gandaria, alhamdulillah Kiai, dia anaknya apa? Badan saya enak, makin sembuh, enak banget. Di rumah sakit saya bawa operasi habis 80 juta, nggak terasa apa-apa. Sekarang mah enak, tidur enak, makan enak gitu. Pulang ngamplop ceritanya. Tuh, ya, perempuan kan biasa, sabaraha ke haji ngamplopna, istrinya tuh teteh, berapa ngamplopnya? Buka nih, 15.000. kata istrinya, kata teteh tuh, saya tuh di dapur sedang nyuci piring kalau nggak salah denger, bating gitu, terjelema kabina-bina kebangetan. Di rumah sakit yang nggak sembuh 80 juta, di sini badan enak sembuh 15.000 kebangetan, dasar kubur nikmat, kira-kira gitu. Itu guru apa? Kira-kira kalau suaminya model Pak Aris gimana jawabnya? Emang orang dungu itu, kagak bisa, itu kubur nikmat. Gak berkah tuh. Tambah komporin lagi dah. Tapi guru, jawabannya langka banget. Makanya guru tuh bukan kiai rata-rata, kiai di atas rata-rata. Itu wali ya tuh. Nggak boleh begitu. Sengaja Allah tutup mata hati dia, tidak bisa ngelihat jasa kita. Kenapa? Karena Allah mau bayar jasa kita di akhirat dengan surga. Leles. Lemas. Nggak mesti segala sesuatu harus dibayar di dunia. Allah bisa nggak ngebuka mata hati pasien itu, orang itu, saya di rumah sakit 80 juta nggak sembuh, tapi di kiai jadi badan enak, badan nyaman, harusnya saya ngasih 200 juta ini, tah kiai, nuhun jasa ya pokoknya mah. Bisa nggak Allah bisa kasih hidayah seperti itu? Bisa nggak dia lalu jual tanah untuk sebagai tanda terima kasih? Bisa, wong Allah yang ngegerakin semuanya. Tapi Allah berkehendak ngumpetin jasa beliau di mata orang yang menerima jasa. Kenapa? Nanti dikasih surga yang spesial, akhirat. Mau kayak begitu? Enggak, saya mah pengen dunia dan akhirat aja. Di dunia kaya, di akhirat surga, kan begitu kita mah. Nafsu wae pokoknya nama orang mah.
Itu jawaban Masya Allah. Saya suatu saat pulang dari Jawa, ada teman jadi kepala sekolah di Balaraja. Nal, ente sering ceramah enggak? Namanya teman. Ya sering sih enggak, cuman suka kepaksa aja kalau ada undangan, masa enggak ahli. Tolong dong, saya mau ada ini nih, apa ya, halal bihalal di sekolah. Terus biasanya dibayar berapa loh, kata gitu. Sama teman. Kan kalau organisasi kan ada anggaran kan. Jadi kalau saya jawab tuh 10 juta misal. Karena dianggarkan sama dia kan. Dokumentasi berapa, konsumsi berapa untuk penceramah, transport berapa kan begitu. Lembaga kan begitu. Itu saya ditanya, lu mau berapa lo? Mau dibayar berapa lo? Itu saya diam aja, nafsu mah pengen jawab berapa juta gitulah. Itu saya ya nggak saya jawab. Terus saya telepon ke guru, masih telepon rumah itu. Ada teman mau ngundang ceramah, terus nanya harganya berapa. Jawab apa jangan. Itu saya di hati nafsu, moga-moga suruh dijawab, moga-moga suruh dijawab. Itu guru diam, nggak jawab di telepon beberapa detik. Biasanya kalau sedang gitu tuh sedang connect ke Allah biasanya. Kalau ibarat Nabi, ada sahabat datang nanya sebuah hukum, diam dulu beliau nunggu wahyu dari Jibril. Kan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak akan pernah Nabi ngucap atau bergerak berperilaku sesuai dengan keinginan sendiri, nggak akan pernah, kecuali wahyu in huwa illa wahyu. Nah kalau para wali kasih ilham oleh Allah, nggak mau jawab pakai nafsu. Kira-kira kalau saya nanyanya ke Pak Aris, gimana jawabnya? 20 juta abang. Mumpung ditanya. Itu guru jawab begini, bikin lemas pokoknya mah. Nafsu tuh bisa cimukmuk lah, tahu cimukmuk. Terus ngaringkuk lemas nafsu. Hancur. Kalau kamu menghargakan diri, berarti memahalkan diri, nanti dimurahkan oleh Allah. Waduh, itu kalimat ngancem, ngejelep. Kalau kamu menghargakan diri, apalagi memahalkan diri, nanti kamu dihinakan Allah dan dimurahkan oleh Allah. Ini nyari kayak begini susah. Makanya guru kalau mau mesantrenin putranya, istiarohnya lama, kemana? Yang pintar banyak kitab banyak, yang pintar menyampaikan banyak, tapi yang di hatinya ada Allahnya susah katanya. Rata-rata pecinta dunia, kiai. Rata-rata ngelihat dunia, jarang yang cinta Allah katanya. Gitu. Kan santri itu biasanya ngikut gurunya. Kalau gurunya doyan ceramah, santrinya sok jadi para penceramah. Kalau guru nangah hikmat, santrinya sok ngah hikmat gitu. Mencekik di Jawa mah kiai dukun gitu lah, nah hikmatnya. Cari je bikin wapak, sembur sana sini wani piro maharnya kan gitu. Nah, saya waktu itu guru tuh awal-awalnya ingin jadi penceramah waktu pas nikah. Sampai abah malamnya resepsi kan, itu minantu tah mantu guru tuh disuruh ceramah. Aduh, saya mah nggak bisa ceramah, terpaksa berhubung yang nyuruh mertua aja lagi ceramah di sini. Dan nggak ada tipe penceramah guru, apalagi setelah Arif bilang Pak. Saya waktu itu seneng sama Zainuddin MZ. Fans berat saya. Sampai saya koleksi ceramah kaset-kaset Zainuddin MZ banyak banget. Itu waktu SMP saya. Pokoknya ada ceramah Zainuddin MZ di daerah Tangerang saya susul. Apalagi waktu itu julukan MZ apa? Dai sejuta umat. Membakar, menggelegar luar biasa. Sulit. Sampai saya beli sebuah tabloid nasional, Gatra, majalah Gatra. Itu ada pengamat apa tuh? Pengamat komunikasi. Pengamat komunikasi, komentar di majalah Gatra, itu majalah bergengsi itu, kelas menengah ke atas kan ya. Kenapa Zainuddin MZ dijuluki dai sejuta umat? Karena
karena di dalam dirinya bersemayam 3 karakter tokoh besar. 1 Bung Karno, 2 Bung Karno, 2 yang tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, dan yang ketiga Idam Khalid, Dr. Idam Khalid. Siapa? Mantan ketua PBNU yang jadi korban Tanjung Priok, beredel sama siapa tuh? Sama yang waktu itu Menhankamnya Nasrani itu. Siapa tuh? Habib Murdani. Lalu beliau kufur kan, murtad, lalu Islam lagi, kufur lagi, Islam lagi. Sampai sekarang itu pelanggaran HAM berat itu belum pernah ada kejelasan. Dr. Idam Khalid, ketua PBNU. Dari segi intonasi bicara mirip Buya Hamka. Dari segi ini mirip Bung Karno. Dari segi ini mirip Idam Khalid. Itu di majalah Gatra, pantas dijuluki dai sejuta umat. Luar biasa itu. Padahal waktu tahun 85 diundang ke Paman nih, Kiai Mansur ke masjid, itu yang hadir paling berapa puluh orang. Tapi sekitar tahun 90, wah luar biasa. Itu saya ngapain seberat. Sampai ada di Kalideres ceramah, saya bawa motor ke sono. Belum ada handphone waktu itu. Sampai suatu saat saya kan dari zaman SMP senang dagang, senang nabung, senang dagang, nabung, ngomong ngerokok, ngomong ngopi. Makanya duit banyak saya. Itu guru yang nyuruh, ayo belajar dagang. Jangan takut nggak laku, yang ngelakuin Allah, yang bikin ini Allah, terserah. Tuh, ke sekolah bawa dagangan, bawa peci, dagang apa. Ke pondok Jawa Timur bawa sendal produk Bojong waktu itu. Jadi pulang dari pesantren saya punya tabungan kira-kira 100 juta. Pulang dari pesantren. Aing teh atuh. Tiap ada yang nawarin rokok, teman nggak mau, kecuali kamu bakal ngejamin saya rokok kecanduan seumur hidup, kamu jamin. Saya punya prinsip, nggak mau ngerokok gitu. Teman-teman kadang dikasih 1 juta sebulan mondok itu, 1,5 juta. Saya sama abah paling kasih 150.000, 100.000. Tapi kata guru apa? Jangan berharap dari orang tua. Ke orang tua minta doanya, dikasih terima, nggak dikasih minta doanya. Kamu bawa dagangan. Nah, makanya garasi mobil Rosalia penuh sama barang saya, dagangan. Tapi saya tetap ngaji jadi bos. Yang ngejualinnya Santi Kalong, jualin ya, kita bagi hasil. Jadi bos aja tetap saya mah. Saya nggak bisa jualan dari dulu sampai sekarang. Bisanya jadi bos aja, investor gitu. Tar setahun sampai sekarang, makanya ketipu melulu. Waduh, sampai 2 miliar ketipu. Nah, udah gitu. Guru karena guru nggak pernah ceramah, waro banget, ngaji aja, wajar. Jadi ambisi saya pengen jadi dai penceramah hilang, udah nggak mau. Kan Santi mah gimana gurunya? Suatu saat guru dibangunin masjid, tuh yang di depan pondok itu, depan rumah, masjid pesantren, sama orang Arab, Wasilah Habib Ahmad Fadak yang Majidub itu, Arif Alim Ma'rifat. Lalu ada peresmian, orang Arabnya datang, bawa handicap, belum ada handphone belum waktu itu, handicap. Saya dipanggil, Ji, belum haji saya kalau, udah haji. Wakilan ke hajinya, sambutan penerimaan. Aduh, tuh bisa, nggak bisa. Haji mah jangan ngikutin ke haji, gitu. Dari situ tuh haji ceramah harus, jangan ngikutin ke haji. Harus belajar ceramah. Cuman niatnya luruskan. Nah ini nih, yang belakang ini redaksi kalimat yang belakang, luruskan niat. Waduh, ngelurusin niat ya, setekar kebak. Mujahadatun nafsi. Rata-rata ceramah niatnya apa? Angpau. Wani piro. Harga sepakat, Ustaz berangkat.
lurusin niat. Itu dulu nggak begitu paham. Lama-lama, oh, pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Pamangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Pamangkanat hijratuhu ila muratin yankihuha. Itu hadis Ikhlas tuh. Siapa yang tujuannya Allah dan Rasulnya, maka yang dia peroleh ridho Allah dan Rasul. Siapa yang tujuannya dunia, dia hanya dapat dunia doang waktu hijrah tuh. Siapa yang tujuannya cewek, maka dia akan nikah. Makanya saya pura-pura mondok ke Baros tuh, disuruh guru, pura-pura mondok aja, sebenarnya dikasih anaknya, gitu. Jadi itu hijrah ke sana karena mau nikah, jadi dapat tuh. Ilmunya mah nggak dapat. Yang ngelamarinnya guru, yang nunjukinnya guru, yang ngelamarinnya guru, yang akadin nikahnya guru. Lamaran 7 tahun nggak pernah ketemu, pulang dari Jawa baru akan nikah. Gitu. Makanya dendam membara malam pertama. 7 tahun, nggak pernah pacaran, nggak pernah teleponan, nggak pernah ketemuan. Coba zaman sekarang pacaran, bonceng sana sini, dibawa sana sini. Begitu malam pertama udah basi, nggak ada dendam membara. Itulah sanksi dari Allah. Masih ori saya mah. Jadi apa? Wa kullu dzalika li mukhalafati nafsi li nafsihi wa hawa wa adati wa syaitani wa aqran sui. Semua kemuliaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya itu buah dari apa? Mengendalikan nafsu. Mengendalikan keinginan-keinginan. Itu inginnya mas saya, aduh. Makanya kata Abah Uci, saya pernah ngaji malam Jumatan waktu itu Ihya. Kan yang suka digembleng itu Ki Budoli ya, yang suka di selain Haji Pendi kan, Budoli, terus sama yang suka ceramahnya Ki Budoli sama Ki Jayamik Indur Jaya. Siapa Ki Budoli kan ponakan beliau yang dinikahin Budoli itu. Ini bukan berarti beliau menghina, lagi ngebersihin Ki Budoli kali. Siapa bodoh pun cenah ceramah 2 tilu panggung hayang kabeli bani Innova. Siapa lu mah ceramah pengen kabeli bani Innova. Gua juga kalau kebayang amplop sibuk istighfarin. Lu mah jadi tujuan angpau gitu lah. Itu benar istighfarin. So apa nanti di akhirat, ya Allah saya kan ceramah sehari 3 kali 4 kali, mana pahalanya ya Allah? Karena saya ngajak umat ke Allah. Dusta kamu, bohong. Kamu bukan ngajak umat ke Allah supaya ngajak dekat dengan Allah, bukan. Tapi kamu ngajak umat dekat dengan kamu, bukan dekat dengan Allah. Lalu supaya ngasih apa-apa ke kamu, malaikat kusur nyungsep ke neraka, dinyungsepin. Makanya istighfar. Kabayang istighfar. Astagfirullah ya Allah, kabayang bayang Allah. Astagfirullah, kabayang terus ya Allah. Astagfirullah. Itu tak kayak gitu tuh. Mukhalafah tuh terus benci kepada yang jahat ke kita, istighfarin. Dendam, istighfarin itu. Karena nafsu semua itu. Ya guru mah itu orang nipu melulu, kajen mah itu. Mencek bahasa Gus apa? Gitu aja repot. Gitu. Senyum aja, masya Allah. Yang biasanya benci dendam nggak pernah ada. Kronis dan menjauhi kronik. Sekalipun gaul, itu tuh yang raja judi sabung ayam di perempatan itu pas masuk ke pesantren, namanya siapa lupa saya. Wow, itu terkenal judi sabung ayam koproks itu. Waduh, tapi aneh, kalau guru nggak pernah ngelarang, apalagi takbir serbu, nggak pernah ngelarang. Guru kemana waktu itu bawa sepeda ontel, belum punya motor. Tapi ketika Mang Oleh, kan panggilannya bukan Kiai Soleh. Ngumpet, pada lari ngumpet. Malu. Bukan takut, malu. Suatu saat itu bos sabung ayamnya dipanggil. Tolong pesen si Fulan suruh sini. Waduh, itu raja sabung ayamnya udah siap pisau. Mang Oleh ngalarang aing, tusuk wae. Manggil-manggilin, naon nih ngalarang ka hobi aing dilarang meureun cenah. Datang dia bawa pisau, udah siap tuh. Saya juga kenal orangnya.
Begitu datang, kumaha mang, cager. Alhamdulillah mang, alhamdulillah. Iya, yang ngobrol bae, yang cara kayak bahasa sekarang ngopi bareng lah, siapin makan segala macam. Pulang diamplopin. Waduh, kaget luar biasa. Tobat. Gua kira mau ngelarang sabung ayam, isin, diberi dahar, beri duit deh. Itu dakwahnya beda dengan umumnya kiai. Masya Allah. Nah dikasih keistimewaan itu gara apa? Mukhalafah. Pan nafsu mah pengen, kamu kapan tobatnya lo nyabung yang melulu? Kan nafsu mah pengen begitu. Iya, pengen ngelarang. Dosa sama lulus ya. Tuh, guru enggak. Mukhalafatin nafsi. Masya Allah. Allah marzuqna muwafaqata qadarika fi jimil awali. Ya Allah, kata Tuhan saya, berikan kami anugerah untuk selalu patuh terhadap apapun yang kau takdirkan. Takdir sehat, alhamdulillah. Takdir sakit, alhamdulillah. Dagang untung, alhamdulillah. Dagang rugi, alhamdulillah. Isi senyum, alhamdulillah. Isi cemberut, alhamdulillah. Mungkin bakal punya lagi, alhamdulillah. Gitu, bagi baik sangka gitu. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tugas kita niat yang lurus dalam segala aktivitas, caranya benar sesuai dengan aturan Allah dan diridhoi Allah, maksimal profesional, hasil terserah takdir. Apapun, berobat, dagang, kerja, hasil terserah takdir. Tapi kita niat yang lurus semata-mata ibadah, melakukan perintah Allah dan ikhtiar maksimal profesional, tapi hasil bukan wilayah kita, terserah takdir. Gitu. Itu yang Allah sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tasyi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim. Allahumma ijma' baina wa baina man ta'ala wa la ma'luna fi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rizqna muwafaqata qadarika fi jami'il ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.